kelas 9. Tidak terasa kita bertemu kembali hari ini, hari Kamis, di pembelajaran mata pelajaran IPS ya. Ya, seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu bahwa minggu ini kita akan melaksanakan ulangan harian. Namun karena jadwal hari Kamis, hari ini itu kalian sudah ada 2 jadwal ulangan, 2 mata pelajaran yang jadwalnya ulangan, maka untuk mata pelajaran IPS kita akan mengadakan ulangannya besok ya, hari Jumat. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita akan membahas tugas-tugas yang telah kalian kerjakan ya pada Google Classroom, tepatnya untuk tugas di PJJ 05, 06, 07, dan 08. Yang pertama untuk tugas IPS pada pertemuan PJJ 05. Yang pertama, perhatikan benua-benua di permukaan bumi berikut. Kolom di atas yang menunjukkan benua terbesar secara urut adalah pada kolom. Ya, kalian masih ingat kan ya? Urutan luas benua di permukaan bumi ini, yang pertama yang terluas adalah Asia, yang kedua Amerika, yang ketiga Afrika, Antartika, Eropa, dan yang terakhir Australia. Maka kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini jawaban yang benar adalah pada kolom ya ketiga. Urutan yang benar itu ya Asia, Amerika, Afrika, Antartika. Maka jawabannya adalah C. Ya, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Perhatikan negara-negara kawasan Asia berikut. Kolom di atas yang menunjukkan kawasan Asia Timur adalah, ya jelas ya, nomor 2 ini ada di buku paket, pernah dijelaskan juga. Jawabannya adalah pada kolom 1. Jadi nomor 2 jawabannya A ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Nomor 3 ini pertanyaannya, jenis tanah vulkanis di daratan Asia banyak terdapat di negara mana? Jadi di daratan Asia itu jenis tanah yang vulkanis ini banyaknya terdapat di negara mana? Ya, untuk nomor 3 ini jawabannya adalah C, di Filipina dan Indonesia. Kemudian nomor 4, negara di kawasan Amerika Utara ditunjukkan oleh nomor. Ya, kita berarti melihat dari nomor 1 sampai nomor 6, manakah yang termasuk kawasan Amerika Utara? Ya, jawabannya B, 2 dan 4, Kanada dan Amerika Serikat. Kalau yang pertama nih, Meksiko ini termasuk kawasan Amerika Tengah. Kemudian yang ketiga, Brasil ini termasuk kawasan ya Amerika Selatan. Kemudian Kolombia, Argentina itu juga termasuk kawasan Amerika Selatan. Jadi nomor 4 jawabannya B, 2 dan 4. Kemudian untuk nomor 5, kawasan benua Amerika yang dipengaruhi oleh iklim tropis adalah Amerika bagian ya tengah dan selatan. Nomor 5 jawabannya C. Kita lanjutkan lagi ke nomor 6. 3 di antara sungai-sungai besar di benua Amerika adalah, ya di benua Amerika itu sungai besarnya ada Amazon, Missouri, dan Mississippi. Kemudian nomor 7, benua Eropa disebut juga benua Eurasia karena benua ini menyatu dengan benua ini. Gampang sekali ini. Jawabannya adalah C, Asia. Kemudian nomor 8, Rusia adalah negara terbesar di kawasan benua Eropa. Tetapi wilayah negara Rusia sebagian berada di benua ya Asia. Makanya ada yang disebut Eurasia ya di nomor 7. Kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 9. Rift Valley
membentang dari Anatolia atau Turki dan membentang ke selatan masuk ke benua Afrika membentuk 3 rangkaian danau, yaitu untuk nomor 9 ini jawabannya B, Turkana, Victoria, dan Malawi. Terakhir, nomor 10, terakhir soal pilihan ganda ya. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia yang melewati 3 negara, yaitu jawabannya ini A, Uganda, Sudan, dan Mesir. Kemudian kita ke soal esai. Di permukaan bumi ini terdapat 6 benua, diantaranya Asia, Amerika, Afrika, Antartika, Eropa, dan Australia. Namun ada satu benua yang tidak ditinggali oleh manusia, yaitu benua Antartika. Berdasarkan informasi tersebut, untuk soal esai ini, poin A, uraikanlah satu alasan mengapa benua Antartika tidak dapat ditinggali oleh manusia. Ya, kita tahu bahwa kondisinya di benua Antartika itu sangat dingin. Bahkan suhu di sana itu berada di bawah 0 derajat Celcius ya. Betapa dinginnya, dan di sana itu dilapisi oleh es ya permukaannya. Nah, makanya kenapa benua Antartika itu tidak bisa ditinggali oleh manusia. Pernahkah ada manusia yang ke sana? Pernah. Ada manusia yang ke sana untuk melakukan penelitian, tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena kalau untuk ditinggali dalam jangka waktu yang lama itu tidak bisa dengan kondisi yang seperti itu, tidak layak untuk tempat tinggal dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Tetapi ada makhluk hidup yang tinggal dan bertahan di benua Antartika ini. Ya, ini berkaitan dengan soal di poin B. Adakah makhluk hidup yang tinggal di benua Antartika? Berikan 2 contoh. Ya, beberapa makhluk hidup yang tinggal di benua Antartika ini berkaitan dengan hewan. Ya, ada hewan yang mampu tinggal di benua Antartika, diantaranya yaitu penguin, singa laut, anjing laut, paus beruang kutub. Ya, itu adalah hewan-hewan yang memang mereka mampu bertahan di suhu yang dingin. Ya, ini untuk tugas di PJJ 05. Selanjutnya kita ke tugas PJJ 06. Ya, tugas mengenai peta benua Australia. Ini adalah tampilan peta buta benua Australia. Untuk benua Australia sendiri itu terdiri dari 7 wilayah, ya sudah pernah disampaikan juga. Nah, kenapa di sini ada 8? Ya, jadi ada pengecoh yang dimana itu ada di nomor 1. Untuk nomor 1 ini adalah Canberra. Canberra ini merupakan ibu kota Australia. Ya. Kemudian bagian wilayah Australia itu sendiri yang mana aja sih? Ya ini, dari mulai nomor 2, 3, 4 sampai 8. Kan ada 7 wilayah ya benua Australia itu. Nah, untuk nomor 2. Ya, nomor 2 ini termasuk wilayah New South Wales. Ya, ibu kotanya adalah Sydney. Ya. Kemudian nomor 3. Ini yang ada di bawah ini adalah wilayah Victoria. Ibu kota Melbourne. Kemudian yang nomor 4 nih, ini adalah wilayah Queensland. Nah, ini adalah wilayah Queensland. Ibu
Kemudian untuk nomor 6, ini adalah wilayah Australia Barat. Ibu kotanya adalah Perth. Ya, kemudian nomor 7 nih, yang memisah sendiri wilayah kecil ini ya. Ini adalah wilayahnya Tasmania dengan ibu kota Hobart. Ya, kemudian wilayah ketujuh yang terakhir yang ada di nomor 8 ini adalah wilayahnya Australia Utara. Ibu kotanya yaitu Darwin. Ya, seperti itu untuk tugas PJJ 06 mengenai peta buta benua Australia. Ya, nomor 1, suku Mongoloid. Ini terdapat di beberapa negara, diantaranya ada kita bisa temukan di Tiongkok, Jepang, Mongolia, Korea, Myanmar, Thailand ataupun Indochina. Nah, Indochina itu adalah wilayah yang berada di Asia Tenggara, ya. Ini kenapa disebut Indochina? Karena berada di sebelah timur India dan selatan Tiongkok. Jadi antara timurnya India dan sebelah selatannya Tiongkok itu disebut wilayah Indochina. Nah, di wilayah Indochina ini banyak suku Mongoloid yang bisa kita temukan, ya. Nah, kemudian ciri-ciri suku Mongoloid itu diantaranya mata mereka itu bentuknya sipit dan rambutnya itu hitam dan lurus, ya. Kemudian untuk tinggi badannya itu biasanya perawakannya itu pendek, ya, biasanya lebih pendek dari suku Kaukasoid. Kemudian yang kedua yaitu suku Melayu. Ini biasanya kita bisa temukan di negara Indonesia, Filipina, dan wilayah Malaka. Ciri-ciri orang Melayu itu biasanya rambutnya hitam, kemudian yang paling terlihat itu dari warna kulitnya. Warna kulitnya itu biasanya cenderung sawo matang gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga suku Dravida. Suku Dravida ini pada umumnya berada di India, Sri Lanka, Bangladesh, kemudian di Pakistan. Nah, ciri-cirinya suku Dravida itu biasanya postur tubuhnya pendek. Postur tubuh pendek. Kemudian hidungnya itu ya cenderung pesek. Hidungnya pesek. Kemudian untuk jenis rambutnya biasanya keriting. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu suku Kaukasoid. Ini biasanya ada di negara Arab, ya, di wilayah Arab, dengan ciri-ciri hidungnya itu biasanya mancung untuk hidungnya, kemudian memiliki mulut kecil, ya, mulutnya biasanya bentuknya mungil, kemudian wajahnya biasanya bentuknya itu lonjong, bentuk wajah lonjong. Nah, yang kelima yaitu suku Mestizo. Suku Mestizo ini adalah suku yang berasal dari campuran orang Eropa dan India. Nah, ini kita bisa temukan di benua Amerika. Biasanya ini ada di wilayah Amerika atau bisa juga kita temukan di Argentina. Ya, jadi di wilayah benua Amerika kita bisa temukan suku Mestizo. Nah, ciri-ciri suku Mestizo ini, ciri-cirinya mereka itu memiliki rambut yang berwarna hitam dan kulit putih. Kemudian yang keenam ini adalah suku Negroid. Ini bisa kita temukan di wilayah Afrika. Nah,
suku bangsa Negroid itu kulitnya ya kebalikan dari suku Mestizo. Mereka kulitnya itu hitam, rambutnya itu cenderung keriting. Gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu suku Nordik atau ini biasa disebut dengan suku Germania. Nah, ini biasanya ada di daerah Belanda, kemudian Jerman. Kita bisa juga temukan di wilayah Inggris dan juga di Denmark. Ya. Untuk ciri-ciri fisiknya biasanya mereka itu memiliki mata berwarna biru. Selain itu, rambut mereka itu biasanya berwarna pirang. Ya, ini ciri-ciri umumnya. Kemudian yang ke-8 ada suku bangsa Slavia. Ini adalah suku bangsa yang bisa kita temukan di Rusia, kemudian Polandia, dan bisa juga kita temukan di Slovakia atau di Ceko. Nah, ciri-cirinya mereka itu memiliki mata berwarna biru atau ada juga yang warna matanya itu keabu-abuan. Kemudian rambut mereka biasanya berwarna pirang. Pirangnya itu pirang cenderung putih. Begitu. Yang ke-9 suku Pygmy dan Hottentot. Ini suku bangsa yang unik ya. Mereka itu tinggal di hutan khatulistiwa atau di hutan hujan tropis di Afrika Tengah. Nah, mereka ini memiliki tubuh yang kecil atau pendek ya. Tubuh pendek, kemudian rambut mereka itu biasanya bentuknya itu keriting. Nah, kita bisa temukan suku bangsa Pygmy Hottentot itu untuk di wilayah Afrika, tepatnya di Afrika Barat Daya. Dan untuk suku Pygmy-nya sendiri kita bisa temukan di pedalaman gunung. Ini untuk suku Pygmy dan Hottentot. Yang terakhir yang ke-10 yaitu suku Aborigin. Suku Aborigin ini adalah suku yang merupakan penduduk asli dari Australia. Ya, dan mereka memiliki ciri-ciri diantaranya warna kulit mereka. Ya, ini biasanya berwarna hitam. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat biasanya ciri fisik yang paling terlihat itu adalah rambut mereka itu keriting. Begitu ya. Oke, ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 10. Yang terakhir, bagian B, berdasarkan informasi yang Anda peroleh melalui video pembelajaran, benua manakah yang IPM-nya hanya kategorinya tinggi, sedang, dan rendah? Ya, soal bagian B ini menanyakan dari 5 benua yang sudah dibahas, kondisi sumber daya manusianya dan kondisi sumber daya alamnya, itu kan mereka memiliki IPM yang beragam. Nah, ada satu benua yang dia itu tidak memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi. Jadi dia hanya memiliki IPM dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nggak ada kategori sangat tingginya. Nah, ada di benua manakah yang memiliki IPM 3 kategori ini saja, tidak memiliki kategori sangat tinggi? Ya, itu adalah benua Afrika. Benua Afrika lah yang tidak memiliki IPM sangat tinggi. Jadi benua Afrika itu hanya terdiri dari IPM kategori tinggi, sedang, dan rendah. Mengapa pada benua tersebut tidak terdapat negara dengan kategori IPM sangat tinggi? Ya, di benua Afrika ini bisa terjadi negara-negaranya itu tidak ada yang termasuk kategori IPM sangat tinggi karena setengah dari populasi benua Afrika itu hidup di bawah garis kemiskinan.
kesejahteraan masyarakatnya belum merata. Ya, masih bisa ditemukan adanya kesenjangan sosial. Artinya gini, masyarakatnya ada yang berada di wilayah negara yang ekonominya baik, ya. Tetapi selain itu ada juga beberapa negara yang perekonomiannya masih kurang baik. Ya, itu dia pembahasan tugas dari PJJ 05 sampai PJJ 07. Nah, yang terakhir ini tugas terbaru ya pada pertemuan minggu lalu mengenai kondisi negara-negara di dunia. Jadi kalian diminta untuk memilih satu negara dari setiap benua, kemudian kalian cantumkan bagaimana kondisi komoditas ekonomi di negara tersebut, apakah negara yang kalian pilih itu termasuk negara maju atau negara berkembang, bagaimana kondisi sumber daya alam, dan apa produk yang pernah diimpor oleh Indonesia dari negara yang kalian pilih ya. Ini merupakan tugas analisis yang dimana jawaban dari kalian itu pastinya bisa berbeda-beda, gitu ya. Jadi ini akan menjadi penilaian individu. Ya, untuk pembahasan tugas sudah selesai. Selanjutnya silahkan mempersiapkan untuk ulangan besok. Kalian pelajari lagi ya materi kita dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan 8 ya sebelum besok ulangan. Mudah-mudahan besok hasilnya baik, hasil ulangan kalian. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.